Baik, untuk kesempatan malam hari ini yang akan membedah buku Mijil itu adalah Bapak lagi, Mas ya, biar kelihatan selalu muda, Mas Nezar Patria. Dari tadi kita udah sepakat ya panggilnya Mas dan Mbak, bukan Bapak dan Ibu, supaya kita selalu muda. Mas Nezar Patria selaku Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, dan juga beliau pernah jadi Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia pada tahun 2008-2011. Beliau adalah lahir tanggal 5 Oktober dan seorang wartawan, aktivis dan juga ternyata penyair. Ya, salah satu dari dulu pernah aktif ya waktu di masa reformasi ya, Mas Nezar Patria ya, salah satu yang aktivis. Kemudian beliau dilantik pada tanggal 17 Juli 2023 oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Kabinet Indonesia Maju. Beliau kuliah di Fakultas Filsafat UGM dan juga di Magister Sejarah Hubungan Internasional dari London School of Economics di Inggris. Beliau adalah putra Aceh dan banyak sekali buku yang sudah diterbitkan oleh beliau. Salah satunya adalah Di Kedai Teh Ahmei, kemudian juga ada Keputusan Sulit. Banyak sekali nih kalau baca profil dari beliau. Baik, yang kedua, nah ini ada Bapak Mas ya, Mas F.Ek Rudi Gunawan. khusus Mas Rudi saya panggilnya Bapak ya, kenapa ya? Enggak Mas Rudi Gunawan. Jadi beliau lahir di tanggal 20 September. Beliau adalah salah satu penulis yang sangat produktif di Indonesia. Wow, luar biasa. Salah satu penulis yang sangat produktif. Sudah 27 tahun tulisannya memenuhi berbagai media. Buku-bukunya telah diterbitkan di Gramedia, Gravity. Banyak sekali nih. Ada Galang Press, Media, Presindo, Gagas Media. Dan yang unik, beliau adalah lulusan UGM. Kemudian sempat menjadi wartawan di majalah Jakarta di jurusan filsafat beliau. Kemudian menjadi, beliau adalah pendiri Gagas Media tahun 2003 dan pernah menjabat sebagai tenaga ahli media di kantor staf Presiden Kedeputian 4 bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi. Dan asal tahu saja, buku-buku yang beliau terbitkan pernah jadi judul film juga ya, film layar lebar, betul ya Mas Rudi. Filmnya kenapa kok horor ya? Seperti Tusuk Jahe Langkung. Itu adalah salah satu cerita dari bukunya beliau. Saya takut kalau udah dengar Jahe Langkung ya. Kemudian Bangsal 13 tuh kan. Mungkin ini agak-agak serem juga ini ya. Kenapa suka horor ya Mas Rudi? Serem juga. Ada yang realita cinta dan rock and roll. Betul, ada cinta dan rock and roll. Kemudian Aku Ingin Menciummu Sekali Saja. Dari filmnya Gari Nugroho itu. Luar biasa. Sedang jatuh cintakah waktu itu? Enggak ya, kenapa? Idenya ada Aku Ingin Penulis Mencium. profesional aja. Bisa dikondisikan ya. Oke, jadi buku-buku beliau ini banyak ditayangkan di film juga ya. Merah Itu Cinta, kemudian Realita ya. Oke, beliau adalah pendiri dan penerbit ya dari Gagas Media. Baik, kemudian berikutnya, nah ini Mbak Didi. Kita kupas tuntas Mbak Didi yang paling cantik. Ada dua yang paling cantik ya, Mbak Erna sama Mbak Didi. Nanti protes saya kalau Mbak Erna, Mbak Didi yang. Jadi beliau ini dikenal dengan nama Mbak Diah Kartika Rini Jumadi atau panggilannya Mbak Didi. Lahir di Jakarta tanggal 21 April. Beliau adalah betul ya Mbak. Kalau keliru tolong dikoreksi. Ini dari Wikipedia Mbak, soalnya saya ngambilnya Mbak. Dari Wikipedia, ngaku saya. Yang ngeser Mbak Erna, ini loh Mas, Wikipedia buka-bukaan, saya buka semuanya kan. Beliau ini adalah pengusaha, penggerak relawan dan pembicara di berbagai pelatihan dan media massa. Beliau terkenal sebagai salah satu pendiri JASMEF. Betul ya Mbak? JASMEF itu adalah dulu waktu zaman-zamannya Pak Jokowi dan Ahok ya, waktu jadi gubernur DKI. Dan beliau inilah dari Semarang ya Mbak. Orang tua, ibu dari Semarang, bapak dari Solo. Orang Jawa beliau ternyata. Beliau kuliah di S1 jurusan Fakultas Ekonomi Bisnis di UI, kemudian melanjutkan pasca sarjana di
UI juga, masih di UI, dan pendidikan doktoral di UI juga. Semuanya di Universitas Indonesia. Aktif di berbagai organisasi ya. Kemudian salah satunya adalah di HIPMI, kemudian juga di JCI Indonesia, kemudian di LPPP dan di Kadin Indonesia. Nah, beliau juga termasuk ini saat ini posisinya adalah sebagai komisaris independen di PT Jasa Raharja. Ya, Pak ya. Juga penggiat literasi digital, pernah menulis buku juga. Tapi penikmat buku ya, Mbak Didi ya. Baik, inilah adalah narasumber. Mas Adit, ya, gimana? Mungkin boleh. ada satu pembedah ya, Ya, yang harusnya hadir langsung. Mas Hilmar, ya. Mas Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan. Cuman beliau ada acara berhalangan hadir langsung ke Semarang, tapi sudah join online ya. Sudah join online ya. Oh, ada ya. Mungkin rekan-rekan yang di Zoom nanti tolong dicek ya kalau ada Mas Hilmar Farid masuk ya di daftar partisipan. Ditampilkan di TV bisakah? Enggak ya. Oke, nanti dicek aja sambil jalan. Oke, beliau adalah Dirjen Kebudayaan dan Sejarawan ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan sampai ke acara bedah buku ya, bedah buku untuk Miju sendiri yang akan disampaikan oleh para pembedah di sini. Nah, mungkin kesempatan pertama boleh nggak kita ke Mas, siapa dulu nih, Mbak Erna, silakan. Ke siapa dulu? Urut dari apa ini? urut apa ya Mas ya? Kata aku nggak enak mau ngomong itu. Saya juga nggak enak, makanya saya diem aja. Saya serahkan. Oh, oke. Saya mencari kambing. Urut absen. Tadi absen. Nah, urut ini aja tempat duduk. Nah, urut tempat duduk paling kanan. Nah, paling netral itu ya. Aman. Silakan Mas Rudi. Okay. Makasih Mas. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ayo membaca. Yaitu kita dipertemukan malam ini antara lain karena kita semua pernah mengenal Nirwan antara lain ya. Kalau yang ada di sini kami ada Faiz di sini. Saya itu punya banyak sekali kenangan juga dengan Nirwan Arsuka ini. Punya banyak mimpi bersama juga yang ya belum terlaksana Is. Tugasmu kayaknya Is. Salah satunya ini. Jadi waktu itu 2018 mungkin ya. Saya ketemu Nirwan dalam satu rapat. Saya sudah membuat sebuah media namanya Kata Desa. Jadi ngurusin desa lah pokoknya. Semua isu tentang desa, semua upaya pemberdayaan desa, semua upaya literasi di desa dan lain sebagainya. Itu mau coba kita konekkan dengan pustaka bergeraknya Nirwan. Kata Desa itu didirikan oleh saya, Yayan Sopyan, sahabatnya Nirwan juga. Ada Sigit dan ada Fajar. Kami waktu itu sempat menggagas bagaimana kalau relawan relawan pustaka bergerak ini menjadi jurnalis sekaligus untuk Kata Desa. Saya pikir itu gagasan bagus banget. Nirwan juga saat itu semangat banget untuk oke, ini kayaknya satu solusi juga karena kita mungkin bisa membuat terobosan-terobosan. Kita mungkin bisa juga membuat benefit-benefit yang kemudian memperkaya kedua lembaga ini. Pustaka Bergerak maupun Kata Desa. Itu belum terlaksana. Kemudian kami sibuk masing-masing dalam berbagai kegiatan, tenggelam dengan upaya-upaya untuk melakukan apapun lah. Kita para orang-orang nggak bisa diem, autis semua kali ya, terus bergerak gitu kan. Sampai pada satu hari yang belum lama ini ada Nesar juga, ada Pak Wamen juga. Kita ketemu di Bukber. Nah di Bukber itu ngobrol sama Nirwan lagi, kemudian rame-rame kumpul-kumpul terpisah-pisah. Akhirnya saya ketemu lagi di satu meja dengan dia, dengan Nirwan almarhum. Dan ada pertanyaan serius, lagi garap apa Rud? Dia bilang gitu. Ya, Nirwan selalu menggarap sesuatu, saya pun demikian. Cuma Nirwan di hilir banyak bergerak. Kalau untuk literasi saya mencoba di hulu dengan membuat gagas media. Tujuannya sama. Jadi ada PR soal menghasilkan buku yang bermutu, buku yang baik. Sehingga apa yang dibilang Nirwan bahwa minat baca kita rendah itu nggak benar. Yang benar faktanya adalah kita nggak cukup punya buku bermutu.
nggak cukup punya buku yang menarik untuk dibaca. Itu problem. Nah, saya mendirikan Gagas Media dengan tujuan itu. Karena saya melihat kevakuman yang sekian lama sejak era-era Golagong. Terus siapa yang bikin Lupus? Luar biasa. Ini tes sebenarnya. Dapat semua buku Mijil ya. Oke. Hilman Farid. Mudah-mudahan beliau mendengar. Nah, itulah karena vakum lama banget. Setelah tadi yang dibilang Erna soal Anita Cemerlang, kan mati media itu kan. Ketika mati nggak ada ruang juga untuk sastra populer. Nah, itulah kemudian saya membuat Gagas Media. Melahirkan banyak penulis baru pada akhirnya. Yang juga moncer semua. Mulai Aditya Mulya sampai Raditya Dika. Dan banyak lagi yang perempuan. Itu semuanya adalah penulis Gagas Media. Dan saya membuat sekolah menulis waktu itu. Karena begitu menyadari, loh kok pasokan naskah ini antusiasmenya banyak, kualitasnya yang kemudian kita, waduh ini masih jauh sekali gitu kan. Menulis kalimat pun belum beres, katakanlah seperti itu. Tapi ada passion menulis yang luar biasa. Sehingga mereka bisa menghasilkan tulisan-tulisan mungkin 150 halaman, mungkin 200 halaman. Nah ini kembali saya berkolaborasi dengan teman Yayan Sopian tadi. AS Laksana juga ikutan. Untuk mengajarkan menulis pada naskah yang masuk kami seleksi, ratusan tiap bulan. Kemudian yang kita lihat berpotensi, kita berikan beasiswa untuk ikut sekolah menulis kami. Itulah yang melahirkan banyak penulis baru pada waktu itu. Jadi emang menulis itu satu hal yang jelas-jelas bisa kita pelajari, barang yang kelihatan untuk dipelajari. Makanya Erna balik ke Mijil, dia mungkin 30 tahun vakum ya, nggak nulis ya. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk memakai otak mana? Otak kiri. Sibuk memakai otak kirinya sehingga otak kanannya kurang berfungsi. Itu semuanya bukan halangan. Kemudian juga dia sempat ngomong tadi, saya kan kuliah di Telkom, nggak ada hubungan sama sastra. Ini sih dengan mudah kita patahkan bahwa Nirwan Arsuka, Nirwan Dewanto, semuanya nggak ada urusan gitu loh kan. Dua Nirwan ini sangat berbeda gitu kan. Tapi dua-duanya jauh dari dunia sastra dan filsafat. Dan mereka sangat mampu menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah di situ saya mengatakan pada Erna, setiap background justru akan memperkaya karya kita, apapun. Background paling parah sebenarnya filsafat. Karena susah gitu loh. Terlalu banyak kita ini kan. Tapi kalau yang spesifik, teknik nuklir, kamu apa? Telekomunikasi. Elektro lemah ya? Oh, arus lemah. Arus lemah bukan ekonomi lemah ya. Itu memperkaya banget. Itu bisa membuat karya kita berbeda. Bisa membuat diksi kita berbeda, ya kan? Bisa membuat penggambaran narasi kita juga sangat berbeda. Ini memperkaya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya di dunia pers, di dunia jurnalistik, berbagai lulusan ada di media besar. Bahkan IPB itu sempat diplesetkan sebagai Institut Publisistik Bogor gitu kan. Saking banyaknya menjadi jurnalis mereka. Dari belajar pertanian menjadi jurnalis, itu banyak banget. Sama prinsipnya, ketika mereka menulis soal pertanian, maka mereka akan lebih bagus dibanding kita yang teknik elektro, arus lemah gitu, pasti akan bagus mereka. Jadi background memperkaya. Gak masalah backgroundnya apa, skill menulis itu bisa dipelajari. Itu dua hal pertama ya, sebelum kita masuk ke lebih jauh ke Mijil. Itu ya, background, kemudian teknik menulis itu bisa dipelajari. Banyak guru-gurunya. Yang saya tahu AS Laksana itu guru yang bagus. Konon bahkan wamen kita pernah ikut kursusnya AS Laksana. Serius. Pernah ikut. Dan dia pengajar yang memang perfeksionis. Artinya dia bisa berkutat satu alinea itu berbulan-bulan bisa. AS Laksana itu. Makanya jangan heran kalau dia tidak produktif sebagai penulis ya kan. Baru beberapa karya ya, walaupun dia sastrawan terbaik versi Tempo dan lain sebagainya. Nah jadi ada banyak cara untuk belajar menulis. Ada banyak cara untuk belajar menulis. Sekarang apalagi online sangat mudah untuk kita akses. Saya sendiri banyak keliling kemana-mana.
sebagai penerbit, sebagai penulis, sebagai jurnalis untuk ngajar juga. Dan memang potensinya besar teman-teman ini. Yang lemah adalah konsistensi kemudian. Itu dia yang jadi persoalan. Semangat sesaat, setelah itu udah enggak lagi. Ketika terbentur oleh, aduh kok macet ya, kok mandek nih, kok nggak bisa nulis lagi, ya mereka nyerah. Pertanyaan seperti itu banyak dilontarkan ke saya ketika saya menyampaikan materi tentang menulis creative writing. Jawaban saya sederhana, ya gampang aja, jangan berhenti, ya kan, coba terus. Kalau masih gagal juga, baca. Itu bisa menstimulus satu sesuatu dalam otak kita untuk kemudian menemukan cara untuk mendobrak kebuntuan tadi. Atau menulis ulang. Itu teknik-teknik sederhana. Tulis ulang lagi alinea pertama, atau mungkin kalau kita udah dapat 30 halaman jangan dari awal lah. Kita ambil misalnya 3 halaman ke belakang, nulis ulang lagi. Semacam rewriting. Belum ke situ, nulis bebas dulu aja untuk memecah kebuntuan itu. Nah, itu akan masuklah pada satu situasi di mana kita mungkin kebuntuannya akan mencair. Itu satu. Yang kedua, kita hidupkan terus tokoh-tokoh kita, karakter-karakter kita di kepala kita, kapanpun. Tidak hanya ketika menulis. Erna di Mijil nulis tentang banyak tokoh. Tadi dia bilang, ya mungkin Kresna itu campuran dari Mas Susilo, campuran dari Satrio, ya kan, campuran dari siapa digabung jadi satu, digabung jadi satu. Jadi cara paling mudah juga adalah terus menghidupkan tokoh itu di kepala kita, biarkan dia menteror kita gitu kan. Dan saya lihat di Mijil Erna melakukan itu. Tokoh-tokoh ini cukup hidup karakternya, walaupun dia bukan satu pengalaman langsung. Artinya Erna mengolah peristiwa yang ada di hadapan dia, yang bisa dia akses, kemudian menghidupkannya dalam cerita, gitu kan Er? Artinya ada kebutuhan kuat untuk membentuk karakter yang kuat. Karena kalau enggak bisa jelek nih, ya kan? Jatuhnya bisa jelek. Pilihan untuk melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam satu peristiwa, kemudian menghadirkannya secara fiksional dalam sebuah novel, itu cukup menantang dan biasanya dilakukan oleh banyak penulis berbackground jurnalis. Kalau sebelum Erna yang rame kan Lela, ya kan, Laut Bercerita, itu kan sama metodenya. Yang diwawancarai antara lain Nesar, Pak Wamen. Buku yang dibaca antara lain buku saya, gitu loh, misalnya, ya gitu. Nggak misalnya sih, itu beneran juga. Ada di buku Laut Bercerita itu, ada. Nah, entah kenapa, kayaknya untuk peristiwa-peristiwa yang sangat kuat, entah itu dramanya, entah itu bobot perubahan sosial yang ada di dalamnya, butuh tangan-tangan kedua atau ketiga. Karena saya sampai sekarang belum menemukan satu karya pun yang ditulis langsung oleh orang yang terlibat dalam peristiwa perubahan itu. Novel loh ya, belum. Kebanyakan Lela atau siapa banyak. Ada satu kawan sih, tapi kayaknya nggak langsung juga ya. Kalau orang yang terlibat langsung itu biasanya akan lebih melipir apa gimana, atau mungkin ada beban emosional, beban psikologis yang sangat besar juga. Saya belum tahu jawabannya. Tapi yang selama ini bermunculan antara lain Mijil, sama metodenya. Nah, dia masuk ke sebuah karya yang berbackground tadi biasanya, berbackground fakta, peristiwa real yang kemudian diolah. Jadi ini adalah fiksi yang faktual, kira-kira gitu. Mijil ini, fiksi yang faktual. Ada peristiwanya, ada pergerakannya di Trisik dan lain sebagainya. Pembunuhannya nggak ada mungkin ya, atau ada juga pembunuhannya. Ada juga ya. Ini ada 3 sih pembunuhan. Ya nanti dibaca sendiri. Ada. Aku udah baca. Oh udah ya. Udah baca. Teman-teman. Bukan. Pembunuhannya itu ada beneran nggak? Kita ngomong faktualnya. Iya, pembunuhannya fiksi. Jadi imajinasi kan? Saya suka yang agak gedrak. Ya, oke. Pembunuhannya nggak ada. Tapi di bukunya ada 3 pembunuhan. Ada si Hesti yang dibunuh, ada si Anggoro yang dibunuh ya. Mungkin di-spill aja Mas, di-spill biar yang lain penasaran jadi baca. Ini kan bagian dari itu. Oke, siap.
Ya, jadi peristiwanya kemudian didramatisasi. Itu cara kita untuk membuatnya menjadi sebuah karya fiksi, ya kan. Orang masih bisa ngelihat bahwa ada real nama yang kemudian bisa diasosiasikan dengan siapa itu, kalau yang terlibat dalam peristiwanya akan tahu. Oh, Kresna ini kira-kira si ini, walaupun gabungan beberapa orang. Nah, persoalannya kemudian ketika meramu cerita seperti itu, kita akan dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks sebenarnya. Karena nggak terlibat langsung kan, karena ada jarak, sehingga harus mensiasati itu. Mijil aku lihat mensiasati dengan mengemasnya dalam cerita tanda kutip yang sangat personal, percintaan. Wina dengan Kresna, Kresa, kemudian si Sekar dengan siapa, ya, kemudian bahkan hubungan sejenis, ya. Pramono dengan siapa gitu kan. Ini ambisius menurut saya. Gini, percintaannya nggak ambisius, karena setiap novel pasti bicara cinta, bukan percintaan, pasti bicara cinta. Entah itu cinta pada satu ideologi, cinta pada satu perjuangan, atau percintaan biasa, percintaan personal romantis gitu. Nah, selama ini trik saya untuk bisa menulis sampai sekarang mungkin 40 buku saya tulis ya, fiksi maupun fakta, maupun non fiksi. Itu fokus pada satu tema. Jadi ketika misalnya di Mijil, karena ini bungkusnya percintaan, kemudian Erna itu masuk juga ke hubungan sejenis, padahal hubungan sejenis ini sangat menarik sebagai tema tersendiri. Artinya dia tidak, kalau jadi bumbu aja sayang. Ini menarik ini untuk dijadikan sebuah novel, ya kan, tentang hubungan sejenis. Kalau kita menggali itu, ceritanya luar biasa. Ada banyak figur juga di kita yang memang tokoh besar juga di berbagai bidang. Kalau di intelektual ada Om Hokap, ya kan. Di pergerakan hak-hak, ada Dede Utomo. Ada banyak yang luar biasa. Jadi ini satu tips kira-kira. Jangan boros. Coba untuk lebih fokus saja. Artinya ketika Mijil ini nggak usah ngomongin Pramono dengan persoalan hubungan sejenisnya, tetap akan nggak berkurang bobotnya. Nah, itu pilihan seperti itu. Gini, kita ketika menulis kadang-kadang banyak sekali ide bermunculan, sehingga kita cenderung untuk numpain semua kan. Tapi kan ada proses berikutnya. Ada proses yang kemudian kita bisa membaca ulang, menulis lagi. Kalau di saya emang kadang-kadang nggak berlaku juga. Ketika saya selesai nulis sekali jadi, habis itu kagum. Ampuh, tenan aku nulis kayak gini gitu kan. Udah nggak mau tak sentuh lagi habis gitu. Terbit. Nah, penulis kebanyakan narsis ya, jadi udah biasa kayak gitu kan. Tapi emang benar, sejumlah karya saya ketika saya selesaikan itu emang membuat saya narsis. Wah, ampuh tenan nih nulis kayak gitu kan. Itu kebahagiaan setelah katarsis secara apapun ya. Psikologis, emosional, mental, capek lo nulis itu. Tapi justru itu healing. Seru. Sangat seru. Jadi kalau ada orang sering ngomong writing is healing, itu beneran. Itu gak bohong itu. Aku yakin Erna menemukan itu dalam prosesnya, sehingga dia tiba-tiba semangat banget kan. Soal waktu menyelesaikan 1 tahun berapa bulan? 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan itu kecil. Itu itu nggak lama. Nggak lama. Contoh ekstrimnya tadi, ada penulis yang berkutat dengan 1 kalimat aja bisa lama. Hemingway itu lama banget untuk berkutat dengan 1 paragraf bahkan ya. Lelaki Tua dan Laut itu tipis, tapi itu lama. Karena dia sungguh-sungguh banget dengan setiap kalimat. Dia nggak bisa ketika kalimat itu dibaca nggak enak, nggak bisa dia. Belum selesai, terus menerus. Nah, bagaimanapun ini hal-hal umum yang saya sampaikan soal Mijil. Karena yang utama saya mengapresiasi setiap karya baru, siapapun, dan berharap menemukan pembacanya sebanyak mungkin. Itu yang paling penting.
karya baru, penulis nggak kemudian selesai, Erna. Penulis harus terus bergerak supaya karya ini menjangkau lebih banyak lagi pembaca, menjangkau lebih banyak lagi khalayak. Kalau pustaka bergeraknya Nirwan, ya ada Faiz yang akan meneruskan gitu kan, supaya setiap buku bisa sampai ke daerah 3T itu. Nah, tapi tanggung jawab penulis pribadi, menurut saya sebenarnya adalah ketika dia bisa menjangkau lebih banyak pembaca. Tantangannya di situ, karena itu kita nyetak buku sastra, buku puisi lah. 1000 bisa laku 2 tahun itu keren. Luar biasa kalau buku puisi. Naik lagi ke kumpulan cerpen misalnya. Sama. Itu buku-buku yang tantangan menjualnya sangat susah. Kecuali makanya saya memakai strategi ketika digagas media itu. Saya membuat pendekatan kolaborasi dengan dunia film. Karena film luar biasa dampak ininya, dampak promosinya pada buku itu. Kemudian khalayaknya jauh lebih luas. Sehingga bisa menjangkau audiens yang jauh lebih luas lagi. Itu saya ajak rame-rame teman-teman waktu itu. Bahkan A.S. Laksana itu menulis sebuah novel adaptasi juga. Judulnya Cinta Silver. Jadi semua penulis top-top ini, sastrawan hebat-hebat ini, yang bukunya untuk laku 1000 aja susah, tak ajak. Bukan untuk membuat mereka downgrade, tidak. Tapi tujuannya mereka memperluas pembacanya. Buat apa sih kita nulis kalau nggak dibaca banyak orang? Itu persoalan tantangan kita. Dari puluhan buku yang saya tulis, yang mencapai angka puluhan ribu penjualannya, hampir semuanya yang berkaitan dengan film. Kalau enggak, ya 5.000 udah oke, 3.000 udah oke lah. Karena saya bikin aneh-aneh kan, misalnya Jarima, kumpulan cerpen bukan pilihan Kompas. Wah, orang pada tertarik, pada beli. Apa sih nih orang gila mau ngelawan Kompas gitu kan waktu itu. Padahal saya di Kompas loh. Saya 10 tahun jadi wartawan di Kompas Group. Saya bikin skripsi saya. Judul aslinya itu adalah seksualitas manusia dalam perspektif filsafat. Saya jadikan sebagai buku dengan judul Filsafat Seks. Beli orang-orang. Apa ini seks kalau filsafat ya, bingung pada beli, laku itu. Itu semuanya kebetulan. Jadi awal saya dinobatkan, ditahbiskan sebagai penulis itu, saya ikut lomba antologi Festival Kesenian Jogja tahun yang pertama kali dibikin. Ikut lomba, jurine salah sijine Ahmadun. Waktu itu aku masuk nominasi bareng sama sekarang ini yang para penulis top. Ada Joni Aryadinata, ada Dorothea Rosa, Oka Rusmini, Agus Nur, Indra Tranggono. Itu angkatan pertama yang kemudian diterbitkan para nominator itu jadi buku kumpulan antologi Ambang namanya. Bagus banget. Ada juga putrinya Pak Darmanto yang sudah meninggal, siapa? Pak Wamen. Omi Intan Omi. Nah, itu juga masuk. Itu setelah itu buku kedua saya bergerak dengan cepat. Saya ke peluncuran Ambang itu di acara penutupan FKY, ketemu pendiri Bentang, namanya Buldanul Kuri. Nyamperin saya terus nanya, punya naskah enggak? Saya jawab spontan juga, punya. Apa? Skripsiku. Judulnya apa? Filsafat Seks. Gelem aku. Langsung yang kedua terbit gak lama. Jadi sangat cepat. Nah, kita nggak tahu, kita bergerak dengan cepat. Para penulis juga harus kayak gitu kayaknya. Jadi kalau momentum Erna sekarang, ya manfaatin momentum ini. Jangan kemudian, kadang-kadang itu pengaruhnya gede loh. Hilang momentum, akhirnya kita banyak kendala lagi, apalagi segala macam. Makanya aku bilang di endorsementku kan, niat, disiplin itu yang paling penting. Tapi itu dulu ya teman-teman. Nanti kalau mau tanya-tanya silakan. Makasih. Oke, terima kasih Pak Rudi. Maaf, Mas Rudi ya. Sengaja. Oke, Mas Rudi, sangat luar biasa sekali ini